Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita di tutorial AutoCAD bagian keempat, yaitu Edit Object bagian kedua. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa perintah edit object di software AutoCAD versi 2007, maka pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut, di mana perintah-perintah yang akan kita bahas lebih lanjut adalah: pertama, perintah array, kemudian delay, chamfer, extend, break, dan scale. Baik, mari kita mulai dengan perintah yang pertama. Perintah yang pertama adalah array. Perintah array bisa dijalankan dengan menggunakan menu modify array, ya, atau kalian bisa ketik di command line AR, ya, AR. Ya. Baik. Perintah array berfungsi untuk menggandengkan objek dengan pola barisan tertentu. Pola barisan ini ada dua jenis, yaitu pola barisan persegi panjang atau disebut dengan array rectangle, dan pola barisan berdasarkan perputaran atau disebut dengan array polar. Baik, kita akan praktekkan satu persatu. Kita akan praktekkan array rectangle pertama sekali. Baik, jika Anda lihat di AutoCAD ini sudah saya sediakan sebuah kotak kecil di sini di dalam kotak besar. Nanti kotak ini akan kita gandakan, kita perbanyak, ya, sebanyak 5 kolom dan 4 baris, ya. Nah, 4 baris. Jadi jangan salah ya, kalau yang vertikal itu adalah kolom, sementara yang horizontal adalah baris. Oke, baik. Nah, saya lebih dekati lagi ke yang kecil ini, ya. Saya dekatin. Nah, saya aktifkan dengan modify array, klik array. Baik, muncul kotak dialog array. Kemudian pastikan di sini terpilih, ya, pada rectangular array. Nah, kemudian pilih objek yang mau di array, yaitu pada pilihan select objects. Klik, kemudian pilih objeknya, klik, kemudian tekan enter atau spasi sekali. Nah, setelah itu tentukan row-nya, barisnya, ya, tadi kita sepakati 4 dan kolomnya 5. Nah, kemudian jaraknya, ya, tadi kotak kecil itu berukuran, ya, 1000, ya, lebar 1000, tinggi 1500. Nah, maka jarak antara baris, ya, ini antara baris, jaraknya kita buat di atas dari 1500. Jadi saya kasih jarak 500. Sehingga jaraknya dari awal, ya, dari titik bawah, ya, kalau kita geser ini, jaraknya dari titik bawah sini ke titik satu lagi untuk benda yang baru adalah 1500, ya, jarak 1500 ditambah 500 jaraknya, yaitu 2000. Nah, maka saya ketik di sini 2000. Selanjutnya, jarak antar kolom, ya, karena ini lebarnya adalah 1000 dan jarak nanti antar jendela atau jarak antar kotak secara vertikalnya adalah 500 juga, maka total keseluruhan jarak dari titik ini, ya, kiri ke titik yang baru adalah 1000 tambah 500 atau 1500. Makanya kita ketikkan 1500. Setelah itu baru kita preview untuk melihat hasilnya dalam bentuk sementara. Nah, oke, saya cancel dulu sebentar, ya. Saya zoom dulu. Oke. Nah, sekarang saya ulang lagi modify array, ya, saya rectangular, saya pilih objeknya ini. Nah, kemudian tadi sudah kita pilih, ya,
barisnya 4, kolomnya 5, jarak antar baris 2000, dan jarak antar kolom 1500. Maka kita preview. Nah, kita perhatikan di sini sudah pas deh ya. Kolomnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Baik, kalau sudah sesuai, kita klik accept. Tapi kalau belum, kita klik modify. Karena sudah sesuai, maka kita klik accept. Nah, itulah tadi array rectangular. Baik, untuk selanjutnya, kita akan berlatih menggunakan array polar ya. Baik, gambar berikutnya gambar flange ya. Flange itu adalah sambungan untuk pipa ya. Nanti pipa posisinya di dalam sini. Ya. Kemudian di sini bentuknya sambung. Ini tampak depan, tampak atasnya, tampak atas dari flange. Nah, di sini ada lubang baut, ya, ada lubang baut. Jumlahnya 8. Ya. Ini ada satu, kemudian kita cukup buat satu, kemudian kita akan buat secara otomatis 8 lubang yang lain. Ya, dia ada 8. Kita nggak perlu tahu lagi berapa ukuran jarak masing-masing. Nanti biarkan saja AutoCAD atau komputer yang mengatur sendiri. Baik, kita aktifkan perintah modify array. Baik, kita pilih yang polar. Nah, maka tampilan kotak dialog array-nya akan berubah. Baik, kita pilih dulu objeknya, select object, pilih. Kemudian tekan spasi atau enter satu kali. Nah, kemudian center point-nya. Nah, dari kasus ini center point-nya ada di tengah-tengah ini lingkaran nih, semua lingkaran sini. Posisinya nanti di sini. Baik, kita pilih. Ya, klik di sini aja, kemudian arahkan. Nah, muncul tanda tambah sini, kita arahkan. Nah, kalau sudah ada lingkaran kuning kecil itu, kita klik. Nah, secara otomatis dia akan menentukan sendiri titik pusatnya berada di sini. Selanjutnya kita pilih metodenya. Ada metodenya. Di sini ada 3 metode. Pertama adalah total of item, total number of item and angle to fill. Bukan angel ya, angle ya, angle to fill. Nah, maksudnya apa? Jumlah semua, berapa jumlah semua objek yang mau dibuat dan berapa sudutnya yang mau kita isi. Nah, ya. Yang kedua adalah total number of item dan sudut di antara objek tersebut ya. Jadi jumlah objek yang mau dibuat dan sudutnya. Kemudian yang ketiga adalah sudut. Ya, sudut yang dibentuk dan sudut antar itemnya. Oke. Untuk contoh ini yang kita perlukan adalah metode yang pertama ya, total yang kita muter di 8 dan diputar sebesar 360 derajat. Kita pilih. Kita mau 8, kita pilih 8. Kemudian angle to fill, nah kebetulan sini sudah tersisi 360 ya. Kalau belum kita isi 360. Nah, setelah itu kita preview. Nah, itu dia hasilnya. Jadi kita nggak peduli, nggak mau tahu berapa ukuran posisi di mana di tengah. Yang penting AutoCAD akan menentukan sendiri. Oke, setelah cocok, accept. Nah, begitu mudahnya ya kan menggunakan array. Oke, nanti kalian bisa latih sendiri di rumah ya, diperlancar lagi penggunaannya. Perintah selanjutnya adalah fillet atau fillet. Perintah fillet berfungsi untuk membuat bentuk lengkungan ya, pada suatu sudut. Perintah ini dapat dijalankan melalui menu modify fillet ya, atau tekan pada command line, tekan F ya, maka akan muncul perintah fillet. Nah, pada perintah fillet kalian nanti akan diminta untuk menentukan radius ya, radius lengkungan tersebut ya. Maka kalian harus isi radius tersebut. Oke, baik, mari kita praktekkan pada gambar berikut ya. Pada gambar array tadi ya, pada perintah array tadi, tampak sampingnya atau potongannya adalah seperti ini. Nah, maka sudut-sudut di sini ini tidak pernah dibuat tajam seperti ini, tidak ya. Pasti dia ada bentuk lengkungan, dan ini juga. Nah, baik, kita akan fokus pada tampak potongannya seperti ini ya. Nah, kita akan lihat ukurannya. Baik, ukurannya sudah terlihat di sini ya. Dengan tinggi 550,
kemudian lebar 750, kemudian silinder kecil 350, yang untuk pipanya 250 mm. Selanjutnya kita akan buat sudut di sini ya, buat lengkungan di sini. Ya, dengan jari-jari lengkungan adalah 50 mm. Baik, kita akan dekati ke daerah yang mau dibuat lengkungan ya. Mari. Ya. Nah, kita akan buat daerah ini menjadi lengkung sebesar jari-jari ya, dengan jari-jari sebesar 50 mm. Baik, kita aktifkan perintah fillet ya. Fillet, modify, fillet. Nah, kemudian kita tentukan R-nya. Kita ketik di comment line ini R, enter, atau spasi sekali, masukkan 50 untuk radiusnya. Specify fillet radius, tentukan radius dari fillet tersebut. Kita ketik 50, enter. Selanjutnya, pilih kedua garis ini ya. Kedua garis yang saling saling ini ya, tegak lurus ini ya. Klik. Klik. Nah, maka akan terbentuk ya lengkungan. Kalau kita ukur ya, kita gunakan ukuran radius, maka ukurannya adalah 50 mm. Baik. Kemudian ini juga kita buat ya, filenya sama ya, modify fillet R50 juga. Nah, baik, kemudian kita kemari ya. Kita kemari ke sini. Kita jalankan perintah fillet. Kalau perintah yang sudah dijalankan sebelumnya, kita tinggal memanggilnya, tinggal tekan enter atau spasi sekali. Nah, kita tekan enter atau spasi sekali, maka diaktif lagi perintah pilih. Kita pilih kedua garis ini, maka akan terbentuk. Nah, seperti itu ya perintah pilih. Jadi kalian silakan latih di rumah ya, agar lebih memahami dan bisa lebih memahirkan lagi. Perintah selanjutnya ialah chamfer. Chamfer berfungsi untuk memberikan kemiringan tertentu pada suatu sudut. Oke, sebagai contoh ya, gambar yang mirip dengan tadi, cuma bedanya adalah di sini dia bentuknya miring ya. Nah, kemiringan seperti ini dapat kita kerjakan dengan perintah chamfer. Baik, kita ukur dulu ya. Kita ukur, kita lihat ya, panjang horizontalnya adalah 30 mm dan panjang vertikalnya adalah 20 mm. Nah, dalam perintah chamfer nanti kalian akan diminta untuk menentukan distance ya, jarak 1 dan 2. Oke. Nah, untuk penentuan jarak 1 dan 2 itu tergantung pilihan pada garis mana ya, yang duluan kalian pilih. Nah, kalau kalian dahulukan distance-nya 30 mili ya, kemudian distance 1 30 mili dan distance 2 20 mili, maka ketika kalian mengerjakannya ya, maka kalian harus pilih garis yang horizontal ini yang ya, klik ini pertama sebagai jarak 30 dan baru kemudian garis yang vertikal yang berjarak 20 mm. Baik, saya untuk tidak lebih membingungkan kalian, saya akan mempraktekkan dan menunjukkan kepada kalian. Baik, ini bentuk awalnya ya. Ini bentuk awalnya. Baik, kita berusaha lagi. Nah, kita akan chamfer ini, sudut ini dan sudut ini. Baik, perintah chamfer dapat dijalankan dengan memilih menu modify chamfer, atau kalian ketik di command line CHA chamfer. Baik, kita jalankan. Nah, di sini akan diminta ya, current chamfer distance 1 adalah 0, berarti belum ada jaraknya, dan distance 2 adalah 0 juga, berarti belum ada jaraknya, artinya belum disetting. Untuk menyeting distance 1 dan distance 2, kalian klik D di sini, distance, klik D, enter. Nah, kemudian kalian pilih, teman-teman, kalian masukkan nilai chamfer ya, specify first chamfer distance, jadi D1-nya ini ya, first chamfer distance. Kita masukkan first chamfer distance-nya 30 mm.
enter. Kemudian specify second chamfer distance, berarti adalah D2 nya ya, dis 2 nya kita masukkan 20 mm. Setelah itu tekan enter sekali. Selanjutnya kita pilih, tadi jarak ini kemari 30 dan ini kemari adalah 20, maka garis yang pertama kita pilih adalah yang ini, klik itu sebagai D1 nya, dan garis yang kedua kita pilih adalah yang ini sebagai D2 nya, klik. Nah itu dia. Baik, sekarang kita ukur benar nggak, sudah benar nggak ya kan, sesuai dengan yang diminta. Kita ukur ya, ternyata benar 30. Kemudian jarak vertikalnya adalah 20 ya, sudah benar. Oke, maka kita akan lakukan yang sama di sini ya, modify chamfer. Nah, kalian perhatikan apabila kita mengaktifkan lagi perintah chamfer, maka jarak yang telah kalian setting sudah terset di sini, sudah masuk. Jadi disk 1 30, disk 2 ada 20. Kalian harus selalu cek di sini ya. Nah, kalau udah masuk cocok, nah kalian tinggal tekan enter sekali atau spasi. Oh sorry, maaf. Kalau sudah masuk, kalian tinggal pilih saja ya, D1 dan D2 ya. Apabila kita cek lagi kebenarannya, kita cek sudah benar dan ya sudah benar juga. Demikianlah perintah chamfer. Oke, perintah selanjutnya adalah extend. Extend berfungsi untuk memperpanjang suatu objek garis dengan batas objek garis seperti ini. Kita ingin memperpanjang garis ini dengan batas garis ini ya. Nah, maka kita bisa gunakan perintah extend. Perintah extend bisa kita jalankan dengan modify ya. Jadi menu modify extend ya. Nah, kita klik extend. Nah, kemudian kita pilih pertama ya, dia minta select boundary edge, artinya kita diminta untuk menentukan garis batasnya, garis batas perpanjangan garis ini. Jadi garis ini akan diperpanjang hingga batas garis ini, sehingga yang kita pilih adalah boundary-nya, batasnya. Nanti kita klik di sini. Setelah itu tekan spasi atau enter sekali. Kemudian dia akan minta tentukan objek yang mau diperpanjang. Select object to extend. Klik ujungnya. Nah, seperti itu. Apabila telah selesai, tekan enter atau spasi sekali, maka proses extend selesai. Demikian perintah extend, dan silahkan kalian latih di rumah hingga mahir. Perintah selanjutnya adalah break ya. Break berfungsi untuk memutuskan ya, bagian garis ya, dengan bebas. Oke, baik. Saya akan praktekkan langsung supaya kalian lebih memahami. Perintah break dijalankan dengan modify ya, break ya. Nah, modify break. Baik, saya klik. Nah, saya ingin memutuskan garis ini dari sini kemari dengan bebas ya. Atau saya ingin memutuskan lingkarannya dari sini kemari. Nah, atau ini ada rectangle saya buat, saya ingin putuskan kemari. Nah, kalau saya gunakan delete maka akan terhapus semua ya. Baik, saya akan putuskan nih, saya klik ya, saya klik ketika break, select object, klik, kemudian arahkan kemari. Nah, maka sudah terputus garisnya. Atau kita ingin putuskan nih, kita gunakan perintah break lagi, kita jalankan break lagi, kita putus nih, ini kemari. Wah, putus ya kan ya, kemari. Nah, putus, kemudian kita jalankan ini, kita putus kemari ya. Nah, silakan kalian latih sendiri perintah ini sehingga mahir dan lancar. Perintah selanjutnya adalah scale. Perintah scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar. Baik, sebagai contoh ini ada sebuah benda objek persegi 4 ya, dengan panjang 200 mili dan tinggi 100 mili. Kita akan memperbesarnya ya menjadi 2 kali. Jadi kita akan membesarnya menjadi 1:2. Baik, mari saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara
menjalankan perintah scale ini. Perintah scale dapat dijalankan dengan cara klik menu modify, kemudian pilih scale, atau cukup kalian ketikkan SC, ya. Cukup kalian ketikkan SC di command line, ya, di command line, kemudian tekan enter satu kali. Nah, selanjutnya kalian pilih objek yang akan di scale tersebut, kemudian tekan enter atau spasi sekali. Selanjutnya dia akan meminta kita untuk menentukan base point-nya, ya. Saya sudah jelaskan tentang base point pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita pilih ujung kiri bawah. Setelah itu dia akan minta menentukan scale faktornya, ya. 1:2, maka kita ketikkan 2, enter. Oke. Maka benda kita sudah membesar 2 kali lipat. Baik, untuk melihatnya, untuk menguji kebenarannya kita ukur, ya, dengan menggunakan perintah dimension. Apakah, nah, tadi awalnya panjangnya adalah 200, setelah di scale menjadi 400. Tingginya juga dari awalnya ada 100, setelah kita scale 2 kali menjadi 200. Demikian perintah scale. Kalian bisa latih di rumah, ya, dan dimahirkan lagi sehingga kalian dapat menjalankan perintah ini dengan mudah. Demikian tadi pembahasan kita mengenai tutorial AutoCAD versi 2007 dengan topik edit object bagian kedua, yang isinya adalah tentang perintah-perintah array, fillet, chamfer, extend, break, dan scale. Seperti yang sering saya sampaikan, kalian latih di rumah perintah-perintah tersebut sehingga kalian dapat dengan mudah dan mahir menggunakannya. Sampai ketemu lagi di tutorial AutoCAD versi 27 yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you for watching my video. See you.